Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Kami kelompok 4 beranggotakan Nabila Diah Aprilia, Dwi Amilatus Solihah, Aldita Salsabila. Pengertian serta tinjauan proses manajemen sumber daya manusia dan kebutuhan informasi. Pengertian siklus MSDM atau penggajian. Siklus sumber daya manusia atau penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pengolahan kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang meliputi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi. Karena pengetahuan dan kemampuan mereka memengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Mengakui nilai dari pengetahuan dan kemampuan para pegawai dapat membantu perusahaan memahami dengan lebih baik biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran pegawai yang berlebihan. Semangat kerja pegawai juga penting. Semangat pegawai yang rendah menciptakan biaya finansial ketika dihasilkan dalam perputaran. Sebaliknya, terdapat peningkatan bukti bahwa semangat pegawai yang tinggi memberikan manfaat finansial. Ancaman dan pengendalian siklus manajemen sumber daya manusia. Proses atau aktivitas yang pertama yaitu pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Ancamannya antara lain memperkerjakan pegawai yang tidak berkualitas atau berkelakuan buruk, serta pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Sedangkan untuk prosedur pengendalian dapat diterapkan dengan adanya prosedur memperkerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi dan riwayat pekerjaan, dokumen lengkap atas prosedur untuk memperkerjakan, pelatihan perkembangan terkini dalam hal hukum ketenagakerjaan. Untuk proses atau aktivitas yang kedua yaitu pemrosesan penggajian. Untuk ancaman pemrosesan penggajian tersendiri yaitu adanya perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi, data waktu yang tidak akurat, pemrosesan penggajian yang tidak akurat, serta pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Untuk prosedur pengendalian dapat diterapkan dengan cara pemisahan tugas, data sumber daya manusia dengan penggajian dan distribusi cek gaji, pengendalian akses, tinjauan atas semua perubahan, otomatisasi pengumpulan data, berbagai pemeriksaan edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data kartu waktu kerja, total batch dan pengendalian aplikasi lainnya, rekening clearing penggajian, tinjauan peraturan IRS. Setoran langsung, distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajian, penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim, akses terbatas ke cek gaji kosong, pemberian nomor tercetak dan penghitungan serta pencatatan periodik untuk semua cek gaji, penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian yang dipelihara sebagai dana tetap rekonsiliasi semua rekening bank penggajian oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penggajian. Untuk proses atau aktivitas yang ketiga yaitu umum, ancamannya antara lain kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi serta kinerja yang kurang baik. Sedangkan untuk prosedur pengendalian dapat diterapkan dengan prosedur pembuatan cadangan, yaitu rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis, enskripsi data, pengembangan dan tinjauan periodik atas metrik kinerja yang tepat, program pelatihan. Selanjutnya yaitu aktivitas siklus penggajian.
Ada beberapa aktivitas yang terdapat dalam siklus penggajian. Yang pertama yaitu memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Di antaranya yaitu terdapat perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala, data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Yang kedua adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Bagaimana data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai, yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu kartu waktu. Kartu waktu adalah sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran atau shift kerja. Sedangkan lembar waktu yaitu sebuah tampilan layar entry data atau dokumen kertas yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu menyiapkan penggajian. Urutan aktivitas untuk proses penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Yang kedua, seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Potongan penggajian dibagi ke dalam dua kategori umum, yaitu potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Yang ketiga yaitu daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Daftar ini juga berlaku sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening pengecekan penggajian organisasi. Daftar potongan memuat potongan-potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai. Yang terakhir yaitu sistem mencetak cek gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini serta total year to date untuk masing-masing kategori. 4. Mengeluarkan penggajian. Setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Jika organisasi masih menerbitkan cek kertas, kasir juga memeriksa, menandatangani, dan mendistribusikan cek gaji pegawai. Kasir tersebut segera mentransfer kembali segala cek gaji yang tidak diakui dalam rekening bank perusahaan. Sebuah daftar cek gaji yang tidak diklaim kemudian dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. 5. Menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Aktivitas penggajian terakhir adalah menghitung dan membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Prosesnya, rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan, yaitu sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan minuman dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun, plus manfaat tambahan kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Rencana ini terkadang disebut sebagai rencana manfaat gaya kafetaria karena rencana ini menawarkan menu pilihan. Selanjutnya, opsi outsourcing, biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional.
Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan fungsi penggajian dan MSDM ke Biro Jasa Penggajian dan ke organisasi pengusaha profesional. Sebuah biro jasa penggajian mengolah data induk penggajian untuk tiap-tiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sebuah organisasi pengusaha profesional atau Professional Employer Organization atau PEO tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan jasa MSDM seperti desain pemanfaatan pegawai dan administrasi. Ketika organisasi mengalihdayakan pemrosesan penggajian, mereka mengirimkan data waktu dan kehadiran pegawai beserta informasi mengenai perubahan personil pegawai kepada Biro Jasa Penggajian atau PEO setiap akhir periode penggajian. Biro Jasa Penggajian atau PEO tersebut kemudian menggunakan data yang diterima dari organisasi untuk menyiapkan cek gaji pegawai, laporan pendapatan, dan daftar penggajian. Biro Jasa Penggajian dan PEO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan berikut. Yang pertama, mengurangi biaya. Kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. Dan yang terakhir, pembebasan atas sumber daya komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.